Langsung narik coy. Wah, anjir. Balik lagi di channel Ateng Katros, yoyoy. Kali ini project pribadi gua adalah gua pengen ngekonversi sebuah motor metik yaitu Yamaha Mio Sporty tahun 2007 jadi kendaraan listrik gitu atau jadi motor listrik. Nah, sebenarnya motor ini pernah gua pakai di Moto Battle waktu itu ngelawan Suzuki Smash-nya Dan Dimas. Jadi setelah Moto Battle selesai, motor ini terbengkalai dan kondisinya tuh sangat memprihatinkan ya. Dan yang paling sedih lagi sebenarnya motor ini adalah pemberian terakhir almarhumah nyokap gua gitu cuy. Jadi ya sedih banget. Nah, ini dia kondisi Mio-nya. Wah, udah hancur banget. Body-bodinya udah Masya Allah. Ini cuma ditempel doang. Plat nomor udah nggak jelas. Jatuh kan tuh. Tangki udah karatan, mesinnya udah nggak usah ditanya lagi deh kondisinya. Bodi udah caur banget. Ini bannya, aduh. Motor ini udah nggak hidup sekarang ya. Udah gua nggak tahu ini masih bisa dihidupin atau enggak. Itu kondisi dalaman mesinnya buset keraknya parah banget coy. Gue pikir ini adalah motor yang tepat ya buat gue bangun jadi motor listrik gitu. Nanti motor ini akan gue simpan ya mungkin sebagai kenang-kenangan gitu kan dari nyokap gue. Tapi emang dasarnya gue BM ya, gue tuh nggak cuman pengen jadiin ini sekedar motor listrik doang. Tapi gue pengen jadiin motor ini motor listrik yang kenceng gitu. Untuk bisa bikin motor listrik yang kenceng, otomatis gue itu butuh electrical kit yang speknya gila-gilaan. Nah, untuk itu gue berkolaborasi dengan Mas Adit dari Mandasia Garage untuk beli partsnya sekalian disettingin gitu cuy. Untuk spek perangkat kelistrikan yang mau gue pasangin di Mio ini ya, yang pertama itu adalah dinamo. Dinamonya itu 4000 watt tipe mid drive. Jadi kalau buat perbandingan ya, di gesit aja itu dinamonya 2000 watt. Nah, ini gue pakai yang 2 kali lipat ya, 4000 watt gitu. Jadi tenaganya nanti gue rasa bakal lebih kencang sih ya. Lalu yang kedua, gue pakai baterai jenis lithium polimer 27 ampere 84 volt yang bisa menempuh jarak sampai 100 km dengan kecepatan rata-rata 50 kpj. Nah, kalau untuk top speednya, gue nggak mau spill sekarang. Nanti kalian lihat aja deh di akhir video. Lalu yang ketiga, ada controller. Nah, controller ini sebenarnya lebih kepada fungsinya kayak kalau di motor biasa tuh kayak CDI atau ECU gitu. Jadi otaknya dari si motor itu. Nah, controller ini canggihnya bisa disetting lewat HP. Jadi kalau misalnya pengen dipelanin atau dikencengin atau pengen diiritin itu bisa disetting lewat HP. Yang keempat ada throttle body. Ini buat di bagian gasnya. Lalu ada juga display unit yang udah digital untuk gantiin speedometer yang standarnya. Dan beberapa part-part perintilan lainnya untuk dipasangin di Mio gua. Yang kalau di total, khusus untuk perangkat kelistrikannya aja, itu membutuhkan dana sekitar 45 juta rupiah. Bisa kurang, bisa lebih. Tapi kalau kurang kayaknya enggak deh. Bakal jadi seperti apa desain ubahannya? Nah, kemarin nih gue udah bikin coret-coretan nih cuy. Kurang lebih jadinya bakal seperti ini. Konsep motornya ini lebih mengutamakan performa dibanding tampilan. Tampilannya itu hanya gue poles dikit-dikit aja ya. Misal untuk bagian bodi gue ganti baru semua. Dan pemilihan velg serta ban yang lebih lebar dari ukuran standar ya atau ukuran sebelumnya. Skenario pengerjaannya, karena bagian mesin Mio ini udah nggak gue pakai lagi, jadi gue ganti dengan dinamo di bagian tengahnya. Ada juga baterai dan controller. Dinamo ini anggaplah sebagai pengganti mesin gitu ya. Layaknya mesin, si dinamo ini juga punya gear depan gitu. Nah, gear ini butuh rantai untuk menyalurkan tenaga yang dihasilkan dinamo ke roda belakang. Nah, untuk roda belakangnya sendiri supaya bisa dipasang, gua butuh swing arm cuy. Karena motor matic itu kan nggak pakai swing arm ya, karena mesinnya itu udah bentuknya CVT gitu kan. Untuk swing armnya ini gua pakai copotan dari Yamaha XXR 155 beserta dengan shock breakernya yang tipe monoshock. Ya, kurang lebih seperti inilah desainnya. Apakah bisa berhasil atau tidak? Ya, kalian nonton aja sampai habis.
Oh ya, untuk target pengerjaan motor ini itu gua set 2-3 minggu doang cuy. Jadi emang nggak lama-lama ya. Hal pertama yang kita lakukan itu kemarin langsung aja kita nyopotin bagian bodi-bodi lama, terus mesinnya juga kita copotin dan langsung ngeset swing arm beserta dinamonya yang baru. Tapi sebelum gua mulai progresnya, gua mau ngucapin terima kasih kepada Celsius yang udah nge-support project gua kali ini. Sekarang langsung aja kita lihat progres pengerjaan di Mio listrik ini. Check it out. Motornya udah trondol, kita mulai setup bagian kaki-kakinya nih cuy ya. Nah untuk bagian rodanya itu kemarin kita ganti dengan model jari-jari. Untuk ukuran velgnya sendiri, yang depan itu lebarnya 2,5 inci, sedangkan yang belakang 4,5 inci. Tapi supaya arm itu bisa dipasang, gua harus bikinin dudukan armnya dulu. Jadi kalau misalnya dudukan udah jadi, kita bisa pasang armnya, baru bisa pasang rodanya. Ya ini armnya udah dipasang di motornya ya. Secara looks gue lihat tuh gue udah suka banget, kelihatan lebih padat dan armnya tuh kekar gitu kan. Cuman di sini ada sedikit kendala. Ternyata armnya sih sebenarnya bisa dipasang ya, tapi untuk part-part lainnya jadi nggak bisa dipasang. Yang otomatis bagian arm ini yang udah gue suka banget harus dilepas lagi dan diganti. Ini projectnya baru aja mulai, tapi kendalanya udah. Ya oke guys, jadi ini ada rencana plan B, dimana tadinya gue mau pakai arm ini ya buat di project Mio 26.000 watt, tapi karena space baterainya nggak banyak, kalau pakai arm ini dia nggak muat cuy. Jadi ini kita ganti dengan sangat terpaksa pakai arm Scorpio. Damn. Jadi kalau pakai arm itu ya, dia tuh nggak ada space karena punduknya ini tinggi banget. Jadi kalau diterapin di sini baterainya jadi nggak muat cuy, karena baterainya tuh gede banget. Ini kotak baterainya segini dan ternyata space-nya kecil, cuma segini doang ya. Jadi itu kita ganti sekarang pakai arm Scorpio supaya space baterainya bisa muat lah di depan sini areanya gitu ya. Jadi dengan sangat terpaksa bagian arm ini kita ganti dengan model yang menurut gue sih kalau misalnya nanti dilihat hasil akhirnya ya nggak terlalu greget gitu ya. Tapi nggak apa-apa mengingat keterbatasan waktu. Jadi sementara kita gas aja dulu pakai arm ini. Sementara ini fokusnya intinya adalah konstruksinya, yang penting bener aja dulu gitu. Nah setelah armnya kepasang, ini bener aja, ternyata di bagian tengah si motornya itu space-nya jadi luas banget, yang memungkinkan kita untuk bisa masang baterai. Ya, so far sih sebenarnya yang paling sulit itu penempatan baterai sih ya, bikin stres juga. Ini kita nanti posisinya bakal ditaruh di tengah berdiri gini cuy, satu sama satu lagi mungkin agak miring gini ya. Oke, jadi sementara fix kita pakai arm Scorpio dulu. Selain bagian swing arm yang mesti dikalahin gara-gara baterainya gede, itu adalah shock breaker belakang cuy. Aslinya kalau kalian lihat desainnya itu model shock breakernya adalah tipe monoshock di tengah gitu kan. Nah ini dengan terpaksa kami ganti dengan model dual shock, jadi posisinya ada di kiri dan kanan. Dan untuk shock breakernya sendiri ini kita pakai ukuran 320 mm.
Next, penyimpanan baterai. Untuk bisa nyimpen 2 baterai yang beratnya itu total sekitar 30 kg, ini kita harus bikinin bracket di bagian tengahnya itu beserta box atau case-nya lagi gitu untuk nyimpen si baterai itu. Update project dari listrik, Mio Listrik hari ini. Boxnya kita udah pasang nih cuy, 2 biji. Ini buat 4 penyimpanan baterai nantinya. Terus untuk dinamonya sendiri ini juga udah ngeset. Posisinya akhirnya kita geserin dikit ke kanan sini, supaya bagian rantai yang di sebelah sana tuh nggak mentok. Untuk baterai ini karena dimensinya gede banget ya baterainya, kita harus nyowak bagian joknya nih cuy, bisa dicolok supaya nggak mentok. Dimensinya dipas-pasin lah gitu ibaratnya. Terakhir yang mesti kita pasang adalah controller gitu cuy ya. Nah setelah sebelum itu gua pasang baterai di bagian tengah, praktis di bagian bawah jok itu udah nggak ada space lagi buat naruh si controller. Sedangkan controllernya juga ukurannya kan cukup gede gitu ya. Nah kita harus bener-bener manfaatin ruang kosong yang ada di motor Mio ini. Mister Yantau. Nah, dia nyari-nyariin gua. Ini kontrolernya. Balik. Oh, lagi di tap sama dia. Bangsat emang lo. Ini harganya mahal, dirusakin sama dia tuh, lihat tuh, di bor-bor, di tap-tap. Ini nanti posisi di mana, Tok? Taruh di rumah masing-masing. Biar aman. Ini gede banget dan berat. Jadi kita posisiin di bawah situ. Dan itu juga udah dicoak-coak. Nah. Gitu posisinya ya. Ya posisinya di situ mudah-mudahan aman sih. Nggak terlalu jauh juga sama dinamo baterai. Ya hari ini motornya udah ditrondolin cuy. Semuanya, bodi-bodinya, karena kemarin kita udah ngeset box baterai, terus controller juga udah di set. Nah ini sekarang udah ditrondolin lagi. Kita mau masuk ke proses pengecatan. Gua mau ngecat bagian sasisnya dulu biar hasilnya juga kelihatan rapi gitu ya. Walaupun ujung-ujungnya juga sasis nggak kelihatan sih ya. Sasisnya udah beres, saatnya motor ini kita rakit kembali. Ini kelistrikan, kabel-kabelnya udah kecolok semua. Kita harus tes nyala nih cuy. Ini yang paling mendebarkan nih. Apakah 45 juta itu sia-sia atau enggak? Ya ini untuk pertama kalinya motornya dinyalain. Alhamdulillahnya motornya hidup. Dan gue suka banget juga sama suaranya gitu ya. Kayak mobil Formula E gitu. Mendesing-desing gitu kan. Dari sini sisanya kita tinggal masang-masangin beberapa parts yang belum sempat kita pasangin. Dan terakhir kita tes jalan dulu nih. Untuk pertama kalinya. Ya dari pengetesan itu secara listrik sebenarnya aman ya. Cuman gue nemuin kendala yaitu di bagian suspensi depan dan suspensi belakang. Untuk yang belakang sebenarnya masih aman, cuman kalau gue lihat masih agak ketinggian gitu cuy. Jadi motornya kelihatan agak nungging gitu ya. Dan untuk yang depan ini ribonnya udah parah banget. Mungkin karena gue masih pakai sok bawaan yang udah hancur banget gitu ya. Kalau misalnya dipakai jadi ambles gitu. Jadi untuk sok depannya ini kita harus ganti baru.
Revisi terakhir di pembuatan motor Mio ini adalah bagian jok. Nah, karena ini motor khusus buat gua nanti ya, gua pengen saat gua naikin motor ini kaki gua napak cuy. Otomatis bagian jok gua papas. Ya gua bikin tipis aja gitu ya. Dan untuk material kulit luarnya itu gua pakai kulit sintetis dengan jahitan motif-motif ya yang bikin motor ini jadi kece. Ya sebenarnya sih masih banyak yang mau gue kerjain di motor ini ya. Misalnya tuh kayak ngasih grafis di bagian bodi-bodinya karena bagian bodi-bodi ini masih polos banget, masih cat bawaan pabrik. Terus di bagian swing arm juga ini pengen gue tambahin cover karena kelihatan agak kopong sih ya menurut gue. Terus untuk bagian kabel-kabelnya sendiri masih pengen gue rapihin lagi jalur-jalurnya. Jadi kalau pas joknya dibuka tuh kelihatan kabelnya tuh tertata dengan rapi. Ditambah juga dengan ornamen-ornamen pemanis di bagian box baterainya biar kelihatan nggak kayak kaleng kerupuk gitu cuy ya. Tapi sebelum gue masuk ke tahap itu, gue pikir alangkah lebih baiknya kalau gue fokus di fase pertama ini. Kita tes jalan dulu motornya, kalau konstruksinya aman, dudukan bracket dinamonya kuat, nggak ada yang miring, nggak ada yang patah, baru deh kita ngomongin gimana caranya mempercantik lagi motor ini. Di fase pertama ini motornya udah beres, motornya juga udah kelihatan seger dengan outfit yang baru. Nah, sekarang giliran gue nih yang harus ganti outfit. Mana lagi kalau bukan di Celsius. Oke, hari ini gue sudah berada di store-nya Celsius. Ini yang ada di Pondok Indah Mall ya. Ini gede banget cuy tokonya dan koleksinya banyak banget. Nah, di sini gue mau nyari baju sama celana karena koleksi baju sama celana gue yang lama tuh kayak udah mesti diganti, udah ketinggalan zaman banget. Jadi di sini banyak baju-baju dan celana yang fitmentnya pas buat gue. Karena kalau ngomongin celana ya, gue tuh rada susah nyari ukuran yang fitmentnya pas sama badan gue. Karena kan ya tinggi badan gue kan kalian tahu ya seperti apa. Jadi gue rada milih-milih gitu cuy kalau fitment soal celana. Nah kebetulan di Celsius ini fitmentnya oke-oke banget cuy buat tinggi badan gue. Dan buat kalian juga gue rasa sih masih oke-oke. Yaudah kita lihat-lihat ya. Nah ini ada koleksi gokil nih cuy dari Celsius yang terbaru. Kolaborasi antara Celsius dan Coca-Cola. Oke guys, nggak usah lama-lama lagi, mendingan sekarang langsung aja kita lihat hasil akhir dari fase pertama di motor Mio yang udah gue konversi jadi listrik ini. Kita lihat detailnya sekalian, gue juga pengen test ride motornya, kita lihat ya seberapa kencang motor ini. Langsung aja, ini dia, Mystic alias Mio listrik, takis. Oke cuy, di depan gua nih udah ada satu unit Yamaha Mio yang udah selesai gua konversi jadi sebuah motor listrik ya. Perlu gue ingetin lagi bahwa sebenarnya project motor ini belum selesai karena sebenarnya secara tampilan dan kondisinya di beberapa bagian itu masih kurang sempurna. Tapi secara mekanikal kelistrikannya motor ini udah bisa kita tes jalan gitu cuy. Nah buat lebih detailnya langsung aja gue mau bahas spek ubahan yang udah gue lakukan di Mio ini. Dimulai dari bagian kaki-kaki. Yuk. Oke cuy, untuk bagian roda bawaan aslinya si Mio yang itu model palang ya. Ini udah gue ganti dengan model jari-jari. Pertimbangannya supaya gue bisa pakai velg yang lebih lebar dan lebih enteng. Untuk roda depannya, ini gue pakai tromol asli dari Yamaha supaya cakram-cakramannya dan kepala babinya itu masih bisa dipasang ya. Untuk velgnya sendiri gue pakai velg aluminium dan untuk ban depannya gue pakai ukuran 110/80 ring 14 dari merek Maxxis. Sedangkan untuk suspensi depan bawaan aslinya itu udah caur banget ya. Jadi ini kita ganti dengan KYB. Ya untuk bagian belakang, bagian bannya sendiri sama gue pakai seperti yang depan juga dari merek Maxxis. Cuman ukurannya yang belakang ini 140/70. Lalu untuk tromolnya sendiri, ini gue pakai tromol dari Yamaha Fiction dan untuk sektor pengeremannya gue ganti dengan model disc brake. Lalu kalau untuk sebelah kirinya itu ada gear ya, karena sekarang kita udah listrik dan pakai dinamo jadi perlu ada gear belakang. Untuk ukuran gear belakang ini gue pakai yang ukuran 48 mata gear. Lalu untuk swing armnya sendiri, nah ini sebenarnya suka nggak suka sih sebenarnya ya. Ini armnya gue pakai dari copotan Yamaha Scorpio. Rencananya nanti gue bakal tambahin cover ya. Karena kalau kalian lihat dari samping bagian bawah sini itu kayak kopong banget gitu cuy. Kurang asik dilihat kan ya. Jadi nanti gue bakal tambahin cover lagi supaya kelihatan lebih padat lagi.
Untuk urusan body lamanya yang udah mambrak mahur itu ya, ini gue ganti semua, mulai dari body halus sampai body kasarnya dengan body yang baru. Tapi perlu sedikit penyesuaian di bagian spakbor depan coy, karena spakbor depan aslinya itu udah nggak bisa dipasangin ban dengan lebar 2,5 inci, itu bakal mentok. Jadi kemarin kita sempat papas di bagian pinggirnya sampai habis bahkan ya, supaya ketika ngerem itu nggak mentok. Nah untuk bagian jok ini gue masih tetap pakai bawaan standar, cuman bagian kulit luarnya udah gue ganti. Di bawah jok ini ada penyimpanan baterai, kita lihat ya. Oke, ini kita buka joknya. Ini masih pakai skema kunci, cuma posisi kuncinya udah bukan di bawah bodi lagi, tapi di bagian belakang. Gue pindahin. Nah, seperti biasa buka jok, dan ini sekarang udah baterai cuy. Segede-gede gaban. Ini kemarin baru banget jadi ya, jadi belum sempat dirapihin lagi kondisinya, tapi secara wiring ini udah aman banget. Kalau kalian lihat di bagian depan ini ada konsol plastik, dimana kalau di bagian depannya itu ada kotak kecil, ini sebenarnya colokan untuk ngecharge. Di bawah casan ini kalau kalian buka, nah ini ada sikringnya cuy. Ini sikringnya emang gede banget karena emang tenaga arus listriknya dari baterai juga gede. Dan ini sebelum motornya bisa dijalanin, kita harus kondisi on dulu gitu di posisi sikringnya, baru bisa dikontak nyala. Yang namanya motor listrik pasti pakai dinamo. Nah di motor ini dinamonya itu jenis mid drive. Posisinya ada di balik deck ini, dan untuk kontrolernya itu ada di bagian deck bawah sini. Kenapa gue taruh di bawah sini? Karena memang satu-satunya space yang masih kosong di motor ini ada di bagian deck bawah, dan gue pikir kalau misalnya si controller itu juga mesti dikasih kayak angin-angin gitu cuy ya, supaya nggak panas. Jadi dia bisa menerima angin dari posisi kisi-kisi di bagian depan ini. Ya, jadi kalau untuk urusan body-body nih cuy ya, sebenarnya belum 100% sempurna banget. Karena pertama itu bagian bodi bawah ini sebenarnya masih nganga gitu cuy. Itu karena posisi dinamo. Jadi emang dinamo itu lebar banget dan posisinya ada di bagian agak ke depan gitu ya. Jadi dia agak ganjel gitu cuy. Nanti bisa kita beresin sih. Yang kedua, sebenarnya planningnya kemarin tuh pengen gua airbrush gitu kan. Tapi karena waktunya gua cuma 2 minggu gitu, akhirnya ya udah supaya bisa ngejar test ride dulu. Ini body standar. Kita pasangin dulu walaupun masih polos, tapi warna hitamnya masih kinclong banget cuy ya. Oke, sekarang gua mau coba posisi duduknya nih cuy ya. Waduh. Ya, berasa kayak naik Mio standar sih sebenarnya, nggak ada yang berubah. Cuman yang paling kelihatan beda itu ada di bagian panel instrumennya aja nih di depan gitu ya. Biasanya kan masih analog. Dan posisi joknya, karena untuk joknya sendiri ini kemarin gua papas ya, gua abisin busanya. Ini kalau motor diturunin dari pedok dengan tinggi badan gue yang 158 cm, itu kaki gue masih napak gitu cuy. Jadi emang fitmentnya emang pas banget buat gua. Nah untuk di setangnya sendiri sebenarnya ini cuman beberapa aja yang gue ganti ya. Handle nih masih pakai bawaan standarnya. Nanti gue pengen ganti pakai aftermarket juga. Grip gas sudah gue ganti pakai Katros Kinetic. Terus untuk saklar-saklar nih gue ganti baru semua cuy. Wah, clean banget ya, bersih. Berasa kayak anak motor baru gitu kan. Dan untuk spionnya gue pakai produk aftermarket. Nah, di sebelah kiri bawah ini ada tambahan tombol. Jadi di sini ada 1, 2, dan 3. Itu sebenarnya untuk speednya dari motor ini sendiri gitu kan. Jadi ini bisa diatur, mau kalau lagi jalan santai pakai speed 1, 2 agak kencang, 3 kalau yang udah full speed banget gitu kan. Tapi untuk di nomor 3 sendiri, ini powernya itu nggak dibuka sampai 100%, melainkan baru 70%. Alasannya karena menyangkut dengan durability masalah baterai dan dinamonya gitu cuy. Jadi kalau dibuka sampai 100% takutnya baterainya cepet drop lah gitu ya kondisinya gitu. Jadi untuk maintain supaya ini bisa jangka panjang dan dipakai harian. Dan tapi kalau misalnya suatu waktu butuh dibuka sampai 100% bisa juga gitu. Untuk panel instrumen di sini udah digital semua ya, dan di sini ada kilometer per jamnya, datanya udah ada semua. Terus di sini ada voltmeternya, di sini ada indikator kapasitas baterainya. Di bawahnya panel utama itu ada baterai capacity voltage gitu kan. Jadi ini tambahan aja supaya make sure benar-benar kita jaga kondisi baterainya seperti apa gitu. Secara keseluruhan sih tampilannya simple ya. Secara dimensi juga besar, jadi kita kalau misalnya saat lagi riding ngelirik bagian panel indikatornya ini juga mudah gitu. Ya biasanya kalau di motor custom kita tes suara knalpot. Ini karena motor listrik jadi kita tes suara dinamonya kali ya. Ya intinya kita nyalain sekarang ya. Kita coba. Ini tinggal gas aja, udah nyala semua, nggak perlu starter. Ini speed nomor 1, kita gas ya. Wow. Langsung narik coy.
Oke, itu dia kurang lebih yang bisa gue bahas ya di motor Mio konversi ini. Sekarang ini yang paling gue tunggu-tunggu, yaitu test ride nih cuy. Gue mungkin nggak akan ke jalan raya ya. Kita akan muter di komplek aja. Kalian bisa lihat looks-nya seperti apa ketika dibawa riding. Dan nanti sekalian juga gue mau tes akselerasi pakai power atau mode nomor 3. Langsung aja, jadi sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita tes ride. Rack it up, I got a bit of the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, some... Oke guys, kita udah di motornya. Kita speed set di nomor 1 aja ya. Kita muter-muter daerah komplek aja. Suara lantainya kedengeran sih ya. Dan ada suara dinamonya gitu cuy. Kalau untuk suspensi depan, belakang emang gue setting agak keras ya. Karena emang jarak ban ke baterainya itu udah mepet banget. Dan untuk yang depan juga, walaupun kemarin gue kerasin, ini masih cukup keras jadinya. Kekerasan kayaknya, jadi mesti diempukin lagi. Rem belakang dengan disc brake aman, walaupun ini disc brake abal-abalan ya. Jadi sebenarnya ini nggak pakai master rem cuy yang sebelah kiri, masih tetap handle tromol, cuman dipakein ada sistem jungkit di bagian bawahnya, tenakan kaliper. Oke, speed 1. Ini ternyata tenaganya speed 1 gokil juga cuy. Gue sebenarnya rada ngeri-ngeri sedap juga sih, karena baterainya dan dinamonya ini tidak murah teman-teman. Kalau suara raungannya itu tergantung sih ya, ada yang suka ada yang enggak. Tapi kalau gue justru lebih suka karena motor listrik tuh kalau nggak ada suaranya bahaya banget cuy. Asli, ini suara raungannya bikin orang sedikit notice sebenarnya. Gokil suaranya, seru banget. Nah ini experience ngegasnya tuh bener-bener beda banget sama motor biasa ya. Awalan itu agak kosong. Jadi kalau di motor listrik ini ngegasnya juga kayak harus banyak gitu cuy. Kalau di motor biasa kita gas kan suara RPM-nya naik, kita udah tahu ya bahwa itu ada respon. Kalau di motor listrik kita tuh nggak bisa dengerin suara apa-apa. Jadi kita cuma tinggal nunggu respon dari motornya bergerak aja. Jadi kita bener-bener harus nyesuaiin lagi sih ya sama motor listrik ini. Di kecepatan 15 km per jam aja ini suaranya udah lumayan ngeraung. Dan ini sayangnya belum terlalu sinkron ya sama speed aslinya. Jadi agak telat ya sebenarnya. Ada bunyi keletak-keletak juga di sebelah kiri, tapi kemarin setelah dicek sama Yanto itu akibat dari si gear depannya yang terlalu kecil. Oke, sekarang kita coba speed 3 ya. Sejambak apa sih? Tapi ya coba tarikan-tarikan bawahnya aja. Ini gue udah pindahin ke mode 3. Oh, dia digas dikit langsung narik coy. Wah, anjir. Wow. Ini speed 3. Tenaganya gila dan masih 70%. Gue gak ngerti kalau dibuka sampai 100% tenaganya bakal kayak apa sih. Ini bakal gila banget pastinya. Oke. Anjir. Remnya bener-bener bahaya. Goks gila. Wah, pede sih gua nih lawan. Iya itu deh pokoknya. Soalnya torsinya tuh gede dan rata. Sebenarnya kalau ngomongin top speed mungkin nggak seberapa ya. Digas dari awal tuh torsinya tuh ngisi terus. Itu mungkin yang feel-nya gokil banget ini motornya. Asli. Berasa motor 600 cc. Apalagi dengan bodi sekecil ini kan. Jadi nggak terlalu berat. Tapi ya di depan habis polisi tidur, kita bakal gas lagi speed 3-nya. Mudah-mudahan aman. Bismillah. Aduh, ini motor mesti sering-sering dipakai sih supaya ketahuan kelemahan kekurangannya apa. Oke, 3, 2, 1. Wah, gokil. Gue cuma berani sampai situ cuy. Gokil. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up.
You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and giddy up. Secure the back, yeah, I get the buffs. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Gue lupa jelasin waktu di motor. Intinya waktu gua tes kecepatan itu sebenarnya itu akselerasinya gokil banget cuy, ngejambak banget. Jadi kalau kalian lihat itu tracknya sekitar 15 sampai 20 meter dan kecepatannya itu udah langsung lompat ke 60 kpj. Itu waktunya sekitar 2 detik lebih dikit tapi nggak sampai 3 detik. Untuk ukuran motor listrik yang belum di mapping, baru cuman sekedar dipasangin baterainya doang, ini gokil banget sih. Ya, itu dia kurang lebihnya. Intinya ketika naik motor listrik ini kurang lebihnya sangat menyenangkan lah ya. Karena walaupun sitting posture sebenarnya mirip-mirip aja dengan Mio gitu ya, tapi dari pengalaman suara mesinnya, terus feeling ngegasnya itu beda banget cuy. Ditambah emang tenaga dari motor listrik ini nggak kecil gitu kan, jadi torsinya tuh berasa gede banget. Kalau anak motor tuh jengat-jengat atau ngejambak gitu cuy. Oke, seperti yang tadi gue bilang di video bahwa project ini belum selesai. Di episode berikutnya nanti gue mungkin bakal ngebahas soal bagian body-body yang nanti bakal gue airbrush dan setup bagian swing arm belakang yang sebenarnya gue agak sebel sih ngeliatnya karena masih kopong banget gitu cuy. Jadi nanti gue bakal bikin motor ini jadi kelihatan lebih padat untuk di bagian swing armnya. Dan motor ini juga bakal gue sparringin atau gue tes ngebut gitu ya. Tapi ini gue nggak tahu nih antara dua kandidatnya, apakah motor ini serunya kita tes barengan sama Yamaha X-Max atau ZX25R. Nah, kalian pilih yang mana? Silahkan tulis di kolom komen. Yang terbanyak nanti bakal gua tes sparring barengan sama motor ini. Kira-kira bisa menang nggak tuh ya? Nanti kita lihat aja. Oke cuy, kurang lebih itu yang bisa gue bahas di episode kali ini soal konversi Mio listrik yang totalnya itu kalau dikonversiin secara keseluruhan sekitar 26.000 watt. Dari tenaganya si motor ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pertanyaan seputar motor ini atau mungkin kalian pengen konversi juga motor kalian, silakan tulis di kolom komen. Nantikan terus kelanjutan dari project Mio listrik ini, yang pasti kita bakal seru-seruan banget pakai Mio listrik ini. Dan kalau kalian suka sama video kali ini, silakan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa follow Instagram personal gue di @ateng_andiakbar dan Instagram bengkel gue di @katrosgarage. Sementara ini videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa gue Ateng cabut.